Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3361 6 Aula dan 12 Gagak. 12. Burung bangau putih memandangi bulu gagak malam, sedikit terkejut, memandang ke-11 prajurit yang berdiri di samping Lin Bai di tengah paviliun, tersenyum dan mengangguk satu persatu. Leng Jian dan Ye Liang mengeluarkan bulu gagak malam dari tas penyimpanan satu demi satu. Bangau putih melihatnya dan langsung tersenyum, tanpa banyak bertanya. Lin Bai berkata, "Ke-12 orang ini telah saya tugaskan untuk menjalankan tugas mereka. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang, Tuan Bangau Putih, adalah memulihkan hati orang-orang di aliansi pedang untukku." Burung bangau putih menganggukkan kepalanya dan berkata, "Saya mengerti bahwa karena saya telah menerima bulu gagak malam, saya akan mencoba yang terbaik untuk memulihkan hati Kaisar Malam, tapi tolong jangan perlakukan para prajurit di aliansi pedang dengan buruk di masa depan." Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, "Saya tahu." Bangau putih bertanya, "Apa yang ingin Anda lakukan selanjutnya?" "Saya harus dengan tegas mengendalikan aliansi pedang sebelum memutuskan hubungan dengan Jenderal Kekaisaran dan Perdana Menteri Kanan. Rumah sepenuhnya. Saya ingin mendirikan 6 aula dalam aliansi pedang." Lin Bai berkata dengan lemah, "Yang pertama adalah aula pedang. Aula pedang bertanggung jawab atas pengelolaan semua urusan di Liga Pedang. Aula pedang ini terutama ingin mengundang Bai He yang lebih tua untuk mengambil posisi. Pada saat yang sama, akan ada Chen Feiying dan Han Zong di aula pedang. Bai He Soukuan harus berkata, 'Terima kasih atas kepercayaan Anda. Saya pasti akan memenuhi harapan saya.'" Lin Bai mengangguk dan melanjutkan dengan berkata, "Selanjutnya, siapkan ruang penalti. Ruang penalti bertanggung jawab untuk menjelaskan kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang bertarung di Liga. Pendeta Tao Tianxin dan di siang hari adalah pemimpin aula." Pendeta Tao Tianxin dan di siang hari dua orang berdiri, mengepalkan tangan dan memberi hormat terima kasih kepada Kaisar Malam. Kata Lin Bai, "Adapun aturan pengadilan pidana, saya sudah memikirkannya. Anda perlu melihatnya dengan cermat." Sambil berbicara, Lin Bai mengeluarkan sebuah buku tebal dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada pendeta Tao Tianxin dan di siang hari. Kemudian Lin Bai berkata, "Siapkan aula yang bagus untuk dikunjungi bertanggung jawab atas hadiah dan hukuman Liga Pedang. Jika seni bela diri di Liga memberikan informasi yang berguna kepada Liga Pedang, mereka akan melapor ke aula yang baik. Aula yang baik akan memberikan hadiah, dan Su Zihe akan menjadi pemimpin aula." Su Zihe, seorang wanita berkulit putih, dan Ren Yu, seorang pemuda, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Kamu harus memenuhi harapan malam itu, Kaisar." Lin Bai juga berkata, mendirikan aula seni bela diri untuk melatih murid-murid berbakat di Liga dan memperkuat aliansi pedang. Jika Anda memiliki cukup bakat dan setia pada aliansi pedang, Anda dapat memasuki Wutang, dan Biksu Anggur serta Liu Dao akan menjadi pemimpin aula. Liu Dao mengepalkan tinjunya, sementara Biksu Anggur itu menyatukan tangannya sambil tersenyum dan menyebut nama Buddha. Lin Bai berkata, aula merpati didirikan untuk mengumpulkan semua informasi intelijen di pemerintahan yang buruk. Hua Meiren dan Yi Ersan adalah pemimpin aula. Si cantik bunga terkekeh, terima kasih untuk Kaisar Malam. Si Ce mengepalkan tinjunya dan berkata, "Aku pasti akan memenuhi apa yang dipercayakan Kaisar Malam kepadaku." Yi Ersan juga mengucapkan terima kasih sambil tersenyum. Lin Bai berkata, mendirikan aula pembunuhan untuk bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Ye Liang dan Leng Jian adalah pemimpin aula. Leng Jian dan Ye Liang berpegangan tangan dan sedikit mengangguk. Mendengar bahwa Lin Bai telah mendirikan 6 aula, bangau putih itu mengangguk sedikit dan sangat setuju dengannya. Dia berkata sambil tersenyum, "Pedang, merpati bela diri, pembunuhan, imbalan dan hukuman sudah jelas." 12 burung gagak. Tampaknya penguasa Kaisar Malam benar-benar akan bangkit dengan aliansi pedang. Lin Bai berkata dengan lembut, "Sekarang bahwa aliansi pedang baru saja dimulai, saya telah menyiapkan 6 aula. Tidak dapat dihindari bahwa banyak orang di Liga tidak akan menerimanya. Langkah selanjutnya adalah melihat metode Bai He yang lebih tua. Sekarang,
Apa yang ingin dilakukan oleh Penatua Baihei adalah memulihkan hati orang-orang di liga dan membiarkan 6 aula didirikan dengan lancar. Hanya dengan cara ini kita tidak dapat melewatkan acara besar ini. Bangau Putih mengangguk dan berkata, yakinlah, saya akan melakukan yang terbaik. Lin Bai berkata, Yi Ersan. Sech. Yi Ersan dan si Ce maju ke depan untuk mengepalkan tangan mereka dan berseru, Tuan Kaisar Malam. Lin Bai berkata dengan lembut, yang perlu kalian berdua lakukan sekarang adalah membantuku menjaga mengawasi rumah harta karun gerbang merah dan gerbang hitam sampai Chen Feiying dan Han Zong memberikan rumah harta karun itu kepada tetua Baihei. Jika Chen Feiying dan Han Zong ingin mengambil harta karun dari rumah harta karun dan menggunakannya untuk penggunaan pribadi, segera laporkan ke Baihei. Yi Ersan dan si Ce mengangguk, mengerti. Lin Bai berkata, baiklah, kalian semua bisa turun dan sibuk. Tuan Baihei, biarkan Chen Feiying dan Han Zong menyerahkan rumah harta karun itu. Kita harus menyiapkan 6 aula secepat mungkin. Burung bangau putih itu mengangguk dengan berat dan berkata sambil tersenyum ringan, saya tidak menyangka bangau putih saya telah menjalani separuh hidupnya dalam kekacauan, tetapi hari ini ia akan menjalani musim semi yang kedua. Tolong cari tahu dan saya akan segera kembali berjalan. Selain itu, silakan bergabung dengan saya dalam aliansi dengan 5 pemimpin aula lainnya. Jika 6 aula ingin didirikan, Anda memerlukan beberapa seniman bela diri. Selain seniman bela diri yang Anda kenal di Liga, jika Anda menyukai seniman bela diri lainnya, kamu juga bisa memberitahuku bahwa aku akan membantumu menjadi pelobi. 5 pemimpin aula lainnya bergandengan tangan dan memberi hormat, terima kasih, Tuan Baihei. Mereka sepakat untuk berangkat subuh keesokan harinya. Dan pada periode waktu berikutnya, Bangau Putih dalam aliansi pedang memulai reformasi yang berani. Di Liga Pedang, ada lebih dari 12 prajurit yang memegang bulu gagak malam. Mereka mengklaim bahwa mereka memegang bulu gagak malam, yang melambangkan Kaisar Malam. Meskipun beberapa seniman bela diri di Liga Pedang tidak puas, mereka harus bertindak sesuai perintah. Setelah berita bahwa Kaisar Malam ingin mendirikan 6 aula, hal itu langsung mengejutkan aliansi pedang, terutama di Liga Pedang. Saat ini, banyak orang tingkat tinggi di Liga Pedang yang tidak puas dan melanggar kepentingan mereka sendiri. Namun, banyak praktisi seni bela diri tingkat rendah sangat senang karena pendirian 6 aula memiliki imbalan dan hukuman yang jelas, yang sangat bermanfaat bagi seniman bela diri yang bercampur dengan Liga Pedang tingkat akar rumput. Rumah yang buruk, di sebuah restoran kecil. Han Zong dan Chen Feiying sedang minum di pavilion. Han Zong memegang gelasnya, menghela nafas dan dengan masam berkata, Yeyayu, siapa sangka bulu gagak malam yang tidak berharga kini telah menjadi medali emas di Liga Pedang. Bulu gagak malam di tangan melambangkan Kaisar Malam Chen Feiying. Berkata tanpa ekspresi, bukan itu. Ketika Kaisar Malam memintaku untuk menemukan bulu gagak malam, aku masih terpana. Ternyata kegunaannya seperti ini. Han Zong berkata dengan suara rendah, sekarang aula pedang sudah diatur, Baihei mengaku sebagai Kaisar Malam untuk memberitahu kita untuk menyerahkan rumah harta karun, dan mendirikan aula penalti. Dan aula yang baik untuk bertanggung jawab atas penghargaan dan hukuman dalam liga. Dengan cara ini, setelah rumah harta karun diserahkan, apakah ada posisi bagi kita di aliansi pedang? Kami, 2 pemimpin sekte, tidak menjadi lelucon di liga. Chen Feiying berkata dengan suara rendah, meskipun saya kira bukan hal yang mudah bagi Kaisar Malam untuk mengambil alih aliansi pedang, saya tidak melakukannya. Saya tidak berpikir bahwa Kaisar Malam memiliki keberanian yang begitu besar. Dalam waktu singkat setengah bulan, dia akan mengatur aliansi pedang dengan cara yang tertib. Han Zong berkata sambil tersenyum masam, Baihei dulunya memiliki prestise tertentu di rumah jahat. Di antara gerbang hitam dan gerbang merah, Baihei dihormati oleh murid-muridnya. Sekarang, semua seniman bela diri di aliansi pedang sudah mati pada Kaisar Malam. Apalagi setelah berdirinya Xiantang, Xingtang dan Wutang, banyak murid terbawah merasa sudah waktunya untuk terbang ke langit dan mengapresiasi Kaisar Malam. Lipat gandakan.
Sekarang Kaisar Malam telah mendirikan 6 aula dan sudah menguasai murid umum. Chen Feiying berkata dengan suara rendah, hari ini, banyak prajurit di gerbang hitam telah dipindahkan oleh Wutang, Xingtang, Aula Merpati, dan Xiantang. Namun, mereka tidak melawan, tapi sangat bersemangat, seolah ingin memasuki 6 aula. Selain itu, saat Anda memasuki 6 aula, Anda akan mendapatkan banyak sumber daya dan kristal roh. Han Zong berkata sambil tersenyum ringan, selama kita tidak menyerahkan rumah harta karun, tidak akan ada bulan kristal roh untuk didistribusikan di 6 aula. Dalam waktu singkat, para seniman bela diri di 6 aula ini akan memberontak, bahkan pohon-pohon akan tumbang dan monyet-monyet akan bubar. Chen Feiying berbisik, tetapi jika Anda tidak menyerahkan rumah harta karun itu untuk Kaisar Malam, bagaimanapun, Bangau Putih diperintahkan oleh Kaisar Malam untuk mengumpulkan rumah harta karun. Han Zong berkata sambil tersenyum ringan, Chen Feiying, meskipun kamu berani dan berhati-hati, kamu tidak cukup pintar. Kami diam-diam memindahkan harta karun di rumah harta karun dan memberikannya kepada Bangau Putih, yang kosong. Kami memiliki tugas yang sama. Bahkan jika itu sampai ke Kaisar Malam, kami tidak bersalah. Ini cara yang bagus untuk sampai ke sana. Chen Feiying terdiam untuk waktu yang lama dan berkata dengan suara rendah. Bab 3362 kedua orang ini harus dibunuh. Dengan Lin Bai mendirikan 6 aula di Liga Pedang, dan membiarkan Bai He menjadi pemimpin aula pedang, dia dengan penuh semangat menarik para murid di Liga. Meskipun Han Zong dan Chen Feiying masih memiliki banyak kekuatan di Liga, sekarang banyak murid telah tertarik dan bergabung dengan 6 aula. Secara khusus, 6 aula memberikan kristal roh dan kontribusinya, jauh lebih banyak daripada yang bisa dibandingkan dengan Han Zong dan Chen Feiying. Misalnya jika Anda menjadi murid Wutang, Anda bisa mendapatkan banyak sumber daya budidaya saat memasuki Wutang. Anda secara alami dapat menjadi tempat impian bagi semua pendekar pedang di Liga Pedang untuk menjadi murid Wutang. Saat memasuki 6 aula lainnya, mereka mendapatkan persembahan kristal spiritual tingkat tertinggi setiap bulan, yang hampir sama dengan tingkat gaji mantan prajurit selama 2 bulan. Kesejahteraan yang menarik seperti itu secara alami menjadi tempat di mana banyak anggota seni bela diri dari Liga Pedang bergegas masuk. Dalam waktu singkat 7 atau 8 hari, 6 aula Liga Pedang telah mencapai skala tertentu. Dalam aliansi pedang, reputasi Kaisar Malam secara bertahap diakui oleh para pejuang di bawah promosi Bangau Putih. Semua pendekar pedang tahu bahwa Kaisar Malamlah yang mempromosikan 6 aula, yang memberi mereka lebih banyak ruang untuk perbaikan. Bagi Han Zong dan Chen Feiying, mereka secara bertahap kehilangan hati orang-orang di Liga. Bagi mereka, mereka masih berstatus ketua Liga Merah dan Liga Hitam. Tapi mereka berdua tahu bahwa kekuatan mereka telah ditingkatkan oleh 6 aula. Pada awalnya, ada banyak pejuang di Liga yang mendukung Han Zong dan Chen Feiying. Namun seiring dengan semakin kuatnya Liu Tang, mereka menjadi pemimpin aliansi pedang. Pengikut mereka pun mulai beralih ke Liu Tang. Sekarang, satu-satunya chip Han Zong dan Chen Feiying adalah rumah harta karun yang mereka kendalikan. Liga Hitam memiliki rumah harta karun Liga Hitam, dan Liga Merah memiliki rumah harta karun Liga Merah. Sebelum Lin Bai membiarkan Han Zong dan Chen Feiying sebagai kepala gerbang, rumah harta karun ini tidak membiarkan kedua orang ini menyerahkan diri. Sekarang 6 aula telah didirikan. Aula pedang dipegang oleh tetua Bangau Putih, dan Han Zong serta Chen Feiying membantu Bangau Putih. Rumah harta karun ini jelas harus diserahkan. Han Zong dan Chen Feiying juga tahu bahwa setelah rumah harta karun diserahkan, itu sama saja dengan menyerahkan kekuasaan dalam aliansi pedang. Tentu saja, mereka tidak bisa menyerahkannya dengan mudah. Hari ini, pada siang hari, Lin Bai sedang duduk di halaman Dongjialen sambil minum anggur, memikirkan kapan San Xiaonan dapat mengaturnya untuk memasuki Paviliun Naga dan Paviliun Phoenix, sambil memikirkan tindakan selanjutnya. Pada saat ini, Lin Bai mengangkat alisnya, meletakkan teko anggur di tangannya di atas meja, dan bertanya, ada apa? Sua. Kedua sosok itu muncul di depan Lin Bai dan memberi hormat kepada Lin Bai dengan hormat.
Kedua orang ini adalah Yi Ersan dan Si Ce. Yi Ersan berkata dengan suara rendah, Tuan Kaisar Malam, saya menemukan Liga Hitam itu, lalu Chen Feiying sepertinya sedang mempermainkan perhatian rumah harta karun. Si Ce juga mengepalkan tinjunya dan berkata, Aliansi Merah tampaknya lebih mendesak daripada Liga Hitam. Han Zong tampaknya sudah mulai mentransfer kristal roh dan sumber daya budidaya di rumah harta karun. Lin Bai, sambil tersenyum tipis, mengambil teko anggur dari meja dan berkata dengan lemah, "Ahaha, bukan. Begitu cepat." Ah. Yi Ersan bertanya, tidakkah kamu khawatir, Tuan Kaisar Malam?" Tertawa. Aku tertawa karena aku memenangkan taruhan. Lin Bai berkata sambil tersenyum ringan, keduanya sedang terburu-buru untuk mentransfer sumber daya budidaya dan kristal roh di rumah harta karun. Itu berarti 6 aula yang saya dirikan telah mengambil alih urusan aliansi pedang. Satu demi satu. Bukankah seharusnya aku bahagia? Hanya ketika mereka merasa otoritas mereka ditantang barulah mereka memindahkan rumah harta karun itu. Yi 23 bertanya, Tuan Kaisar Malam, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin Bai bertanya, bagaimana menurutmu? Keluarga cendekiawan Si Ce adalah pejabat kecil di ibu kota Tuhan. Sebagai seorang pejabat, ia sangat terpengaruh oleh pertikaian kekuasaan ini sejak ia masih kecil. Oleh karena itu, Lin Bai kini ingin mendengarkan pendapat Si Ce dan menguji kemampuannya. Si Ce memeluk tinjunya dan berkata, Kaisar Malam, meskipun kami telah mengetahui bahwa mereka memiliki niat untuk memindahkan rumah harta karun, mereka belum mengambil tindakan. Jika kita pergi untuk menangkap mereka sekarang, mereka akan mengatakan alasan lain dan membuat kekacauan. Terlebih lagi, Bangau Putih pernah berkali-kali pergi meminta rumah harta karun, namun keduanya menolak dengan berbagai alasan. Jelas, mereka tidak mau menyerahkan rumah harta karun itu. Terutama penguasa malam hari ini, meskipun kita adalah aliansi pedang, masih ada 2 cabang dalam aliansi, Heimen dan Hongmen. Selama Han Zong dan Chen Feiying terbunuh dan Gerbang Merah dan Gerbang Hitam mati, aliansi pedang dapat dianggap sebagai pijakan yang kokoh di rumah jahat. Saya tahu bahwa Kaisar Malam mengubah Liga Hitam menjadi Gerbang Hitam, dan Liga Merah menjadi Gerbang Merah hanyalah tindakan sementara. Tapi sekarang, Tuan Yedi waktunya telah tiba. Dalam aliansi pedang, keberadaan Gerbang Merah dan Gerbang Hitam tidak diperlukan. Lin Bai bertanya, maksudmu ketika Han Zong dan Chen Feiying memindahkan rumah harta karun, mereka akan dibunuh karena alasan ini? Si Ce mengepalkan tinjunya dan berkata, ya. Dengan cara ini, jika tidak ada gerbang hitam atau gerbang merah, aliansi pedang dapat dianggap sebagai aliansi pedang sungguhan. Lin Bai mengangguk dan berkata sambil tersenyum, bagus, Si Ce, aku serahkan masalah ini padamu. Biarkan 6 aula dan 12 burung gagak membantumu. Mendengar ini, Lin Bai mempercayakan kepadanya tanggung jawab yang berat dan berkata dengan penuh semangat, terima kasih banyak. Saya pasti akan memenuhi harapan saya. Rumah harta karun itu terkait dengan hidup dan mati aliansi pedang. Kamu tidak bisa kehilangannya, mengerti? Lin Bai akhirnya memperingatkan. Si Ce mengangguk, saya mengerti. Setelah saya kembali, saya akan segera berkonsultasi dengan Bangau Putih. Lin Bai mengangguk, mundur. Yi Ersan dan Si Ce segera mundur. Saat kembali ke aliansi pedang, Si Ce dan Yi 23 langsung menemukan Bangau Putih. Setelah mendengar rencana Si Ce, Bangau Putih menjadi dingin dan bertanya, Tuan Kaisar Malam, apakah Anda setuju? Si Ce mengangguk, Tuan Bangau Putih, Anda harus memahami bahwa tidak perlu ada cabang dalam aliansi pedang. Keberadaan gerbang merah dan gerbang hitam hanyalah tindakan sementara. Sekarang penguasa Kaisar Malam tidak nyaman untuk bergerak. Ini hanya bisa membuat kita para bawahan berbagi kekhawatirannya padanya. Bangau Putih menarik napas dalam-dalam, menghela napas, dan bertanya, kedua orang ini. Kamu harus membunuh mereka. Nada suara Si Ce tegas, kamu harus membunuh. Burung Bangau Putih menggigit giginya.
Meskipun dia enggan membunuh Han Zong dan Chen Feiying karena mereka adalah tetua aliansi pedang, sepertinya tidak ada jalan keluar lain. Tak berdaya, Bangau Putih berkata, "Baiklah, karena ini adalah sesuatu yang telah disetujui oleh penguasa malam, maka lakukanlah sesuai dengan perintah penguasa malam." Karena Tuan Yedi memberi wewenang padamu, si Ce, bagaimana kami bisa bekerja sama denganmu? Si Ce mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tolong panggil 12 burung gagak untuk datang ke sini atas nama Aula Pedang, agar tidak ketinggalan acaranya." Bangau Putih mengangguk, "Bagus." Bab 3363 Masalah Internal. Atas nama Aula Pedang, Bai He segera memanggil ke-12 burung gagak dari 6 aula. Setelah semua orang duduk dan berunding, sekretaris membuat rencana. Tidak ada yang keberatan, menunggu rencana dimulai. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. 3 hari kemudian, Han Zong dan Chen Feiying mulai memindahkan rumah harta karun. Rumah harta karun Liga Hitam dan Aliansi Merah sangatlah rahasia. Secara umum, hanya pemimpin aliansi dan tetua yang memenuhi syarat untuk mengetahui di mana letak rumah harta karun. Selain itu, ada 9 kunci susunan ajaib untuk membuka rumah harta karun. 9 kunci harus muncul bersamaan untuk membuka rumah harta karun. Di area Liga Hitam, ada halaman dalam yang sudah lama ditinggalkan. Chen Feiying, dengan lebih dari 100 orang kepercayaannya, datang ke halaman. Matanya bersinar dan dia melihat kegelapan di sekelilingnya. Dia bertanya dengan suara rendah, apakah tas penyimpanannya sudah siap?" Jangan khawatir, kepala sekolah, lebih dari 100 saudara dan lebih dari 1000 tas penyimpanan sudah cukup untuk mengosongkan rumah harta karun." Seorang lelaki tua yang mengikuti Chen Feiying berkata sambil tersenyum rendah bahwa dia adalah salah satu orang kepercayaan Chen Feiying dan gurunya setelah dia datang ke ibu kota dewa, bernama Gelao. Gelao berkata sambil tersenyum, "Tuan, apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Pindahkan rumah harta karun itu." Chen Feiying berkata dengan suara rendah, "Sekarang, 6 aula dan 12 burung gagak dalam aliansi pedang telah sepenuhnya mengendalikan situasi. Jika kita menyerahkan rumah harta karun, kita tidak akan memiliki posisi kita dalam aliansi pedang. Mentransfer rumah harta karun hanyalah tindakan bijaksana. Setelah saya berbicara dengan Kaisar Malam tentang harganya, saya secara alami akan menyerahkan rumah harta karun itu. Baiklah, berhenti bicara yang tidak masuk akal. Ayo pergi." Chen Feiying berjalan ke danau bebatuan di belakang halaman dan melemparkan 9 buah liontin giok susunan ajaib dari tas penyimpanan dan melayang di atas danau. Gelombang ombak muncul dari udara tipis, dan air seluruh danau segera mengalir ke kedua sisi, menampakkan gerbang yang gelap dan suram. Setelah gerbang dibuka, Chen Feiying membawa lebih dari 100 orang kepercayaan ke dalamnya. Setengah jam kemudian, semua orang keluar dari sana dengan gembira. Tuan Chen, jangan tidur larut malam." "Untuk apa ini?" Ketika Chen Feiying dan Gelao keluar dari rumah harta karun bawah tanah bersama ratusan orang kepercayaannya, suara dingin dan tidak berperasaan datang dari seluruh danau. Senyuman Chen Feiying dan Gelao di wajah mereka kaku. Mereka segera mendongak. Namun, mereka melihat bahwa mereka sudah penuh dengan prajurit di halaman yang sepi dan terpencil ini. Meskipun saat ini keadaan sekelilingnya gelap, wajah para pejuang ini lebih dingin daripada bulan yang cerah. Chen Feiying bergegas keluar beberapa langkah, mendongak, baru saja melihat kepala orang-orang, mudah 23. Selain Yi Ersan, ada juga Liu Dao, Leng Jian dan Suzy. Saat ini, para pejuang yang mengelilingi rumah tua yang sepi ini semuanya adalah pejuang Wutang dan Satang. Yi Ersan, Liu Dao, Leng Jian, Suzy. Setelah Chen Feiying melihat keempat orang ini, dia tiba-tiba terlihat konyol dan terlihat sedikit kesepian. Liu Dao dan Leng Jian, dengan wajah dingin, menatap Chen Feiying. Suzy Nai adalah seorang wanita dengan wajah dingin dan tanpa kata-kata. Namun Yi Ersan menyeringai kecil dan berkata, "Ini adalah rumah harta karun aliansi hitam. Tuan Chen datang ke sini dengan begitu banyak orang kepercayaan dan begitu banyak tas penyimpanan untuk mentransfer kristal roh dan sumber daya budidaya aliansi hitam." Chen Feiying tampak dingin,
menatap Yi-23 dan berkata, Tuan Yi Tang, apa maksudmu? Apakah kamu di sini untuk menanyaiku? Aku dapat memberitahumu bahwa aku adalah kepala gerbang hitam dan anggota Aula Pedang. Anda tidak layak menanyai saya. Keluar dari sini, kata Chen Feiying, berpura-pura tenang. Yi-23 berkata, tolong tinggalkan tas penyimpanan untuk Tuan Chen. Chen Feiying berkata dengan suara dingin, aku akan menemui kaisar malam itu. Minggir. Yi Ersan terkekeh, tolong, Tuan Chen tinggalkan tas penyimpanan. Kata-kata Yi-23 menjadi semakin dingin dan tidak sabar. Saat ini, mendengar kata-katanya, hati Chen Feiying tiba-tiba jatuh ke dasar lembah. Dia sepertinya sudah mendengarnya. Yi Ersan bergerak untuk membunuh. Aku adalah seorang pejuang di Aula Pedang. Bahkan jika kamu ingin membunuhku, kamu harus bertanya kepada Tuan Kaisar Malam. Sekarang tanpa izin dari Tuan Kaisar Malam, jika kamu berani membunuhku, kamu pasti akan dibunuh. Tidak senang dengannya. Chen Feiying berkata dengan dingin, sejauh ini, dia hanya bisa keluar dari Kaisar Malam, berharap bisa ke kota Yi Ersan dan yang lainnya. Yi Ersan terkekeh, karena Tuan Chen mengusir Tuan Kaisar Malam untuk menindas kita, saya ingin bertanya kepada kepala gerbang Chen. Jika bukan karena izin Tuan Kaisar Malam, lakukanlah. Kamu pikir kami hanyalah pemimpin Aula Merpati, bisakah kami memobilisasi Liu Dao, membunuh Ye Liang, dan Suzy, pemimpin Aula yang baik? Mendengar ini, wajah Chen Feiying menjadi pucat. Dia berkata dengan tidak percaya, ini adalah malam kaisar, aku ingin kamu Yi Ersan berkata, penguasa malam memintaku untuk bertanya kepada penguasa gerbang Chen. Apakah kamu masih ingat apa yang dikatakan penguasa Chen? Ketika kamu dan Tuan Han Zong pergi menanyakannya di jalur Dongjia pada waktu itu demi mafia, demi saudara-saudara mafia. Tapi sekarang penguasa Kaisar Malam telah mendirikan 6 aula, yang diakui oleh seni bela diri di seluruh Liga Pedang. Mengapa orang-orang Chen menghalangi penerapan 6 aula dengan segala cara? Yi-23 bertanya dengan suara rendah. Setelah mendengar ini, Chen Feiying mencibir dan tertawa liar, hahaha, jangan bicara tentang aku. Saat kamu mengendalikan aliansi pedang dan merasakan rasa kekuatan dan kristal, kamu tidak akan menjadi sama denganku. Pada awalnya, saya benar-benar ingin menghasilkan lebih banyak keuntungan untuk saudara-saudara Liga Hitam, tetapi nanti, orang-orang akan berubah. Ketika mereka duduk di kursi pemimpin gerbang hitam. Berubah, Kaisar Malam akan berubah. Chen Feiying mendesis panjang lebar pada Yi Ersan, Liu Dao, Suzy dan lainnya. Yi-23 terkekeh, memang benar bahwa orang akan berubah setelah merasakan nikmatnya manfaat dunia, tapi ada dua perubahan, yang satu menjadi lebih baik, yang lain menjadi lebih buruk. Tuan Yedi tahu apa yang dia lakukan, jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkan dia. Selama penguasa malam tidak berubah, kami tidak akan berubah. Chen Feiying dengan cepat mengeluarkan tas penyimpanan dari pinggangnya dan memegangnya di tangannya. Dia buru-buru berkata, ini adalah rumah harta karun Liga Hitam. Saya telah mengumpulkan semua sumber daya budidaya di rumah harta karun. Kita bisa membaginya dan pergi jauh. Kristal roh dan sumber daya budidaya di sini cukup bagi saudara-saudara di sini untuk berkultivasi ke tingkat 7 atau 8 teratas. Kita tidak harus melakukannya, kata Chen Feiying. Yi Ersan menggelengkan kepalanya dan berkata, keras kepala, sejauh ini, Chen, apakah kamu tidak tahu bagaimana kembali setelah kehilangan jalan? Chen Feiying mendengar bahwa Yi Ersan tidak memasukkan minyak dan garam, dan segera meraung, berikan kamu kristal roh dan sumber daya budidaya, kamu tidak mau. Apakah kamu idiot? Apakah kamu harus membunuhku hari ini? Yi Ersan berkata dengan dingin bersuara, Tuan Chen, serahkan tas penyimpanannya dan kembalilah ke aula penalti aliansi pedang bersama kami. Kamu masih bisa menyelamatkan hidupmu. Chen Feiying berkata sambil tersenyum marah, hahaha, lindungi hidupmu. Kehidupan Laozi selalu ada di tanganku. Siapa yang berani mengambilnya? Saat dia berbicara, Chen Feiying menghunus pedangnya dan menatap Yi Ersan. Pada saat ini, Liu Dao dengan berani bergerak.
Kekuatan dingin yang tak terbatas menyebar dari pedang panjangnya. Cahaya dingin dan putih dari pisau itu menyapu langit dan jatuh. Tangan kanan Chen Feiying yang memegang pedang langsung ditebang. Wajah Chen Feiying berkerut dan kesakitan. Yi Ersan menggelengkan kepalanya dan berkata, keras kepala. Bab 3364 situasi keseluruhan telah diputuskan. Di sisi lain, di dalam Liga Merah. Pada generasi markas besar Liga Merah, Han Zong, dengan ratusan orang kepercayaannya, membubarkan semua penjaga di Liga Merah, dan langsung menuju ke salah satu aula utama. Ada 108 gambar keindahan di dinding aula. Han Zong pergi ke foto-foto wanita cantik ini dan dengan lembut menempelkannya di suatu tempat. Setelah menekannya 108 kali berturut-turut, seluruh aula terkejut. Tiba-tiba, 108 wanita cantik menyatu ke dalam dinding dan berubah menjadi pintu. Han Zongmian berkata tanpa ekspresi, "A bergerak lebih cepat." "Ah, ya." Tuan segera, para prajurit di belakang Han Zong mengeluarkan tas penyimpanan dan masuk ke dalamnya. Han Zong berdiri di aula, diam. Tepat pada saat ini, Han Zong tiba-tiba mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat keluar aula. Dari langit malam yang gelap di luar aula, Han Zong melihat beberapa prajurit berjalan berdampingan. Pemimpinnya adalah seorang sarjana. Ketika dia datang ke aula dan melihat Han Zong, dia segera memeluk tinjunya dan berkata sambil tersenyum, "Saya sudah bertemu dengan Tuan Klan Han." Han Zong terkejut melihat orang-orang ini adalah Si Ce, Biksu Anggur dan Ye Liang. Ternyata Tuan Si Ce, Tuan Ye, dan Tuan Anggur. Han Zong tampak besi hijau, dan memberi hormat dengan kepalan tangan. Namun, telapak tangannya gemetar saat dia mengepalkan tangan. Si Ce terkekeh, "Sejauh ini, saya tidak banyak bicara yang tidak masuk akal. Tuan Han, ayo kembali ke pantai." Han Zong menertawakan dirinya sendiri dan segera menyadari bahwa perselingkuhannya terungkap. Dia segera berkata, "Jika aku melihat ke belakang sekarang, bisakah Kaisar Malam membuatku tetap hidup?" Si Ce terkekeh, jika Tuan Klan Han tidak ingin kembali, dia pasti akan mati. Han Zong berkata, "Saya ingin melaporkan, Liga Hitam juga mentransfer rumah harta karun malam ini yang saya setujui dengan Chen Feiying." Si Ce mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Tolong yakinlah, Tuan Han." Beberapa pemimpin aula, seperti Yi Ersan dan Liu Dao, telah meninggal dunia, dan Chen Feiying tidak dapat melarikan diri. Han Zong tersenyum pahit, dan sekarang dia telah sepenuhnya memahaminya. Dia berkata sambil tersenyum, "Bagaimana bisakah kita mengatakan bahwa setiap gerakan kita berada di bawah pengawasan Kaisar Malam?" "Baiklah. Saya menyerah." Han Zong tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dengan itu, Han Zong langsung berlutut di tanah, dan wajahnya sedih. Tepat pada saat ini, orang kepercayaan Han Zong, yang memasuki pintu rahasia, keluar dan melihat Han Zong berlutut di tanah dan mendongak untuk melihat Si Ce, Biksu Anggur dan yang lainnya. Wajahnya menjadi pucat. Si Ce memerintahkan orang-orang untuk berkumpul di rumah harta karun di Gerbang Merah. Pada saat ini, Yi Ersan juga membawa Chen Feiying dan yang lainnya kembali ke aliansi pedang. Si Ce mengepalkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih atas bantuanmu. Aku ingin merepotkan kedua pemimpin aula hukuman untuk menahan Han Zong, Chen Feiying, dan lainnya. Aku akan segera melapor kepada Tuan Yedi dan menunggu sampai dia untuk menghadapinya. Yakinlah bahwa manfaat dari kebijakan hari ini tidak akan diambil oleh satu orang. Saya akan melaporkannya kepada Kaisar Malam dan memberi penghargaan kepada mereka atas jasa mereka." Liu Dao, Ye Liang, Leng Jian dan pemimpin aula lainnya semuanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Si Ce segera pergi ke Dongjia Len sendirian. Di malam hari, Lin Bai berdiri di bawah pohon tua, melihat dedaunan hijau di pohon tua di halaman perlahan layu, dan menghela nafas, sungguh tidak berdaya jika bunganya berguguran. Ahaa. Sosok Si Ce melintas dan muncul di belakang Lin Bai. Dia berlutut dan berseru, "Tuan Kaisar Malam." Lin Bai bertanya, "Bagaimana?" Si Ce mengangguk, "Bagus sekali, Han Zong, Chen Feiying dan yang lainnya tertangkap di tempat."
Rumah harta karun di Liga Hitam dan Liga Merah telah dikendalikan oleh Aliansi Pedang. Saya telah memberikan harta itu kepada Tuan Bangau Putih. Sekarang Bangau Putih mengirim orang untuk memeriksa sumber daya di rumah harta karun sepanjang malam. Lin Bai bertanya, di mana Chen Feiying dan Han Zong? Si C berkata, Chen Feiying tahu bahwa dia akan mati. Sekarang dia sangat tenang. Tapi Han Zong, setelah menyerah pada kekalahannya dan kembali ke Aliansi Pedang, berteriak-teriak ingin bertemu Kaisar Malam. Maukah kamu untuk bertemu Chen Feiying dan Han Zong? Lin Bai berkata, besok, biarkan Aula Pedang dan Aula Hukuman bersama-sama mencoba. Jika sudah waktunya untuk menghukum, kamu harus membunuhnya. Ingat, kita harus membiarkan seni bela diri dalam Aliansi Pedang diyakinkan. Bagaimanapun, kedua orang ini masih memiliki prestise yang besar dalam Aliansi Pedang saat ini. Si C mengangguk, mengerti. Turun, kata Lin Bai. Setelah upacara tinju, si C kembali ke Liga Pedang semalaman dan memberitahu dua pemimpin Aula Baihe dan Sintang. Setelah sekretaris pergi, Lin Bai mengeluarkan topeng mawar dari tas penyimpanan, meletakkannya di wajahnya dan keluar dari halaman. Datanglah ke penjara bawah tanah. Melihat topeng mawar di wajah Lin Bai, pria yang menjaga penjara bawah tanah itu berlutut dan berseru dengan penuh semangat, lihat penguasa malam. Saya tidak tahu bahwa penguasa malam ada di sini saat larut malam. Saya belum bertemu dengan Anda jauh sekali. Mohon maafkan saya. Saya ingin melihat Han Zong dan Chen Feiying. Lin Bai berkata dengan suara rendah. Ya. Setelah mereka melihat topeng mawar, mereka berteriak dengan tergesa-gesa, Tuan Malam, salah, semua itu yang diminta Han Zong untuk saya lakukan, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tuan Malam, maafkan saya. Tuan Yedi. Mereka semua mengikuti Han Zong dan Chen Feiying untuk memindahkan rumah harta karun. Lin Bai mengabaikan mereka dan langsung pergi ke penjara air Chen Feiying dan Han Zong. Berdiri di atas di penjara air, Lin Bai menatap Han Zong dan Chen Feiying, yang dipenjara karena berkultivasi. Tuan Yedi, Tuan Yedi. Han Zong melihat Lin Bai masuk ke penjara air dan berteriak dengan tergesa-gesa. Kata Lin Bai kepada penjaga, turun. Ya setelah pengawal memberikan jawaban, dia meninggalkan penjara air, merenung berulang kali, mengeluarkan token bayangan dari tas penyimpanan, dan memberitahu dua pemimpin Aula Hukuman, Tian Xin Tao Pendeta dan di siang hari. Dan di siang hari menerima Lin Bai ke penjara bawah tanah, segera menghubungi Bangau Putih. Setelah penjaga pergi, Lin Bai melihat kedua pria di penjara air. Lin Bai berkata sambil tersenyum lembut, Chen Feiying, lihat lukamu. Sepertinya kamu telah dipotong oleh teknik pisau-pisau Willow. Chen Feiying tersesat saat duduk di sudut penjara air, separuh tubuhnya tenggelam ke dalam limbah. Dia berkata sambil tersenyum, jadilah raja dan kalahkan musuh, tidak ada yang perlu dikatakan. Lin Bai berkata dengan lembut, saya masih ingat ketika Anda datang kepada saya, Anda mengatakan bahwa Anda ingin berperang melawan rumah Perdana Menteri yang tepat dan Jenderal Kekaisaran demi saudara-saudara di Liga. Sekarang saya mencoba menghadapinya mereka, tapi kamu harus membuat batu sandungan di belakangku. Han Zong berlari, aku menyesal mendengar bahwa Han Zong salah. Chen Feiying mendengar kata-kata Han Zong dan berkata dengan senyum mencemooh, Han Zong, apakah kamu tidak mengerti sekarang? Tidak peduli apakah kita memindahkan rumah harta karun atau tidak, itu penguasa malam tidak akan membiarkan kita pergi, karena penguasa malam ingin mengintegrasikan Aliansi Pedang, maka kita tidak bisa membiarkan Liga Hitam dan Aliansi Merah ada, apalagi pemimpin Gerbang Merah dan penguasa Gerbang Hitam ada. Hanya ketika Liga Merah dan Liga Hitam dihancurkan dan kedua pemimpin sekte mati, Aliansi Pedang adalah Aliansi Pedang. Jika tidak, Aliansi Pedang akan selalu menjadi rak kosong. Bukan. Tuan Malam. Chen Feiying memandang Lin Bai dan bertanya dengan mata penuh perubahan. Lin Bai terkekeh dan berkata, jika ada keinginan yang belum selesai, buka saja mulutmu. Bab 3365, Persidangan di 3 Pengadilan. Siang telah tiba.
Han Zong kini menyadari dari kata-kata Chen Feiying bahwa jika aliansi pedang ingin dibentuk, Liga Hitam dan aliansi merah akan dihancurkan. Sekarang, Liga Merah dan Liga Hitam telah menjadi dua gerbang afiliasi aliansi pedang. Sekarang, jika Anda ingin menghancurkan Liga Hitam dan Gerbang Merah, Anda harus membunuh kedua pemimpin sekte tersebut. Setelah membunuh dua pemimpin sekte, mereka mengambil panji Gerbang Merah dan Gerbang Hitam, sehingga pemerintahan yang buruk hanya memiliki aliansi pedang. Dan mereka yang masih peduli dengan Liga Merah dan Liga Hitam harus menyerah pada aliansi pedang. Saat memikirkan hal ini, Han Zong kehilangan jiwanya dan menjadi lunak. Di penjara air, matanya tiba-tiba menjadi gelap. Jika kamu memiliki keinginan yang belum selesai, katakan saja. Di bawah topeng mawar, Lin Bai memiliki warna lembut di matanya. Chen Feiying terkekeh, sejak saya datang ke ibu kota dewa, saya tidak memiliki siapapun untuk diandalkan dan tidak memiliki kerabat. Hari ini saya tahu bahwa saya akan mati. Satu-satunya harapan terakhir adalah meminta Kaisar Malam untuk tidak melupakan niat awal saya. Dan perlakukan saudara-saudara di Liga dengan baik. Setelah mendengar ini, Lin Bai terkekeh, Chen Feiying, jika kamu dapat tetap pada niat awalmu, kamu tidak akan direduksi menjadi tempat ini hari ini. Bagaimana denganmu, Han Zong, apakah kamu memiliki keinginan terakhir? Han Zong segera bangkit dari penjara air, merebut pintu penjara, dan memandang Lin Bai dengan ngeri dan berseru, Tuan Kaisar Malam, saya tidak ingin mati. Saya tidak ingin mati. Mati. Aku masih berguna, Tuan Kaisar Malam. Aku ahli seni bela diri di Istana Kekaisaran. Saya masih memiliki banyak kontak di sini, Tuan Kaisar Malam, saya tidak ingin mati. Tolong biarkan saya mati. Mendengar ratapan Han Zong, Lin Bai mengabaikannya, berbalik dan berkata, sidang bersama besok, saya akan berada di sana untuk dengar, tapi aku sudah memberi wewenang pada pengadilan pidana, Xiantang dan Jiantang untuk mengadakan persidangan bersama. Aku akan memberimu kaki terakhir. Aku tidak akan menyia-nyiakan pengabdianmu selama 1 bulan untuk aliansi pedang. Setelah itu, Lin Bai berbalik untuk meninggalkan ruang bawah tanah. Di belakang koridor ruang bawah tanah, terdengar teriakan minta tolong Han Zong yang melengking. Tidak sampai Lin Bai keluar dari ruang bawah tanah. Penjara bawah tanah yang suaranya berangsur-angsur memudar. Di luar penjara bawah tanah, Lin Bai keluar dan melihat Bai He, Pendeta Tao Tianxin dan siang hari menunggu di sini untuk waktu yang lama. Kaisar Malam. Ketiganya melihat Lin Bai keluar dan berkata dengan hormat. Ketika Lin Bai datang ke ruang bawah tanah, dia tidak bisa menyembunyikan ruang pedang dan ruang hukuman. Jika mereka tidak memiliki keterampilan ini, Lin Bai tidak akan memberi mereka ruang penalti dan ruang pedang. Sidang bersama besok akan diadakan diserahkan kepada Presiden Jiantang. Burung bangau putih bertanya ragu-ragu, bolehkah aku mendapatkan kasih sayang? Jangan menggelengkan kepalamu. Tidaklah cukup mengejutkan orang jika mereka tidak kejam. Dengan itu, Lin Bai berbalik dari penjara bawah tanah dan menghilang. Bai He akhirnya tidak bisa menghela nafas. Baru saja dia meminta dengan ragu-ragu untuk membantu Han Zong dan Chen Feiying menemukan cara untuk hidup. Namun, jawaban yang dia dapatkan dari Lin Bai adalah begitu tegas bahwa dia tahu bahwa Han Zong dan Chen Feiying ditakdirkan untuk mati. Surga tanpa batas. Pendeta Tao Tianxin berkata kepada Bangau Putih, pemimpin Aula Bangau Putih, saya pikir penguasa Kaisar Malam benar. Itu tidak cukup kejam untuk mengejutkan orang. Harap diingat untuk tidak bersikap baik dan berhati lembut ketika kita mengadakan sidang bersama besok. Wajah Bangau Putih tiba-tiba menjadi dingin dan berkata, yakinlah, Pendeta Tao Tianxin. Saya mengerti apa yang saya lakukan. Ketiganya berangkat untuk uji coba bersama besok. Dalam sekejap mata, hari berikutnya sudah subuh. Sekarang, semua prajurit tingkat tinggi berkumpul di aula penalti aliansi pedang. Ada sekitar ribuan prajurit yang berkumpul di sini. Di depan orang banyak, di 12 kursi, duduk 12 pemimpin aula aliansi pedang. Dan Lin Bai dengan topeng mawar, duduk di posisi tinggi, mata sedikit tertutup, seolah-olah dalam roh. Di aula,
Lebih dari 200 prajurit dan Han Zong dan Chen Feiying berlutut. Uji coba bersama hari ini telah berlangsung sepanjang pagi. Akhirnya, Bai He, kepala aula pedang, berdiri dan mengambil napas dalam-dalam dan berkata, setelah persidangan bersama Jian Meng Jiantang, Xingtang dan Xiantang, mantan pemimpin Gerbang Merah Han Zong dan pemimpin sekte Heimen Chen Feiying, bersama dengan ratusan orang kepercayaannya, bersalah mencuri Heimen dan rumah harta karun Gerbang Merah, dan mereka adalah tidak berdaya untuk membantahnya. Menurut aturan Liga, mencuri properti penting di Liga adalah kejahatan besar. Jadi hari ini, saat dia mengatakan ini, Bai He masih ragu-ragu, tapi kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, jadi hari ini, Han Zong, Chen Feiying dan 200 prajurit di aula akan dijatuhi hukuman mati. Saudara-saudara di aula pembunuhan akan membunuh nyawa mereka. Ini adalah aturan aliansi pedang kita. Nantikan murid aliansi pedang masa depan. Anggap saja sebagai peringatan dan jangan pernah melakukannya lagi. Setelah itu, Bangau Putih mengepalkan tinjunya dan memandang Ye Liang dan Leng Jian dan berkata, tolong bunuh saudara-saudara di aula. Ye Liang dan Leng Jian berdiri dan mengangguk sedikit. Mendengar hukuman-hukuman mati, ada seruan dan seruan belas kasihan dari seluruh ruang hukuman. Salah, inilah yang diminta Han Zong untuk saya lakukan. Chen Feiying, ucapkan sepatah kata pun, katakan pada Tuan Yedi bahwa kamu memintaku melakukannya. Tuan Yedi, tolong selamatkan hidupmu, Tuan Kaisar Malam, tolong selamatkan hidupmu. Kami salah. Kami tahu ini salah, mohon maafkan saya. Bahkan Han Zong menangis kepada Lin Bai dan berkata, Tuan Malam, selamatkan hidupmu, maafkan aku. Setelah Bangau Putih selesai, dia kembali ke tempat duduknya. Saat itu, Ye Liang dan Leng Jian memanggil ratusan seniman bela diri untuk membunuh aula dan mengepung mereka. Ye Liang dan Leng Jian melihat kembali ke Lin Bai ketika mereka siap untuk memulai. Namun, mereka menemukan bahwa Lin Bai diam dan menutup matanya. Oleh karena itu, mereka melihat Bangau Putih itu lagi. Setelah Bangau Putih melihat mata mereka, Yu Guang menyapu Lin Bai, menghela nafas tak berdaya dan mengangguk sedikit, memberi isyarat kepada Ye Liang dan Leng Jian untuk memulai. Ye Liang dan Leng Jian saling memandang, mengangkat tangan dan melambai, dan prajurit yang membunuh aula segera bergegas dan kembali ke pisau tajam untuk membunuh prajurit yang berlutut di aula secara langsung. Seniman bela diri ini, termasuk Chen Feiying dan Han Zong, semuanya dipenjara dan dibudidayakan. Sekarang, mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Ah. Di dalam aula terdengar jeritan, seperti suara sihir. Itu sangat mengerikan sehingga semua orang tingkat tinggi di Liga Pedang terkejut dan kedinginan. Tuan Chen, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Ye Liang mendatangi Chen Feiying dan bertanya. Chen Feiying berlutut di tanah, matanya kosong, dan dia menggelengkan kepalanya sedikit. Saya harap pedang Master Aula kamu bisa lebih cepat, dan tidak akan terlalu banyak rasa sakit. Jangan khawatir, pedangku sangat cepat. Leng Jian memandang Han Zong dan bertanya, Tuan Han. Ini tengah hari. Han Zong meninggalkan air mata di matanya, memegang paha Leng Jian dan berseru, Saudara Leng Jian, Tuan Istana Leng Jian, silakan pergi ke Kaisar Malam. Saya tidak ingin mati. Saya tidak ingin mati. Leng Jian tidak punya pilihan selain mengusir Han Zong. Dia mengangkat pedangnya bersama Ye Liang dan memotongnya sampai ke atas kepala mereka. Saat mereka hendak membunuh Han Zong dan Chen Feiying, Lin Bai, yang selama ini menutup matanya, tiba-tiba membuka matanya. Kedua mata tajam itu berubah menjadi dua pedang terbang, dan pedang yang menusuk Han Zong dan Chen Feiying langsung terguncang. Leng Jian dan Ye Liang terkejut. Mereka dengan cepat melihat ke belakang dan melihat dua pedang terbang berputar-putar di udara, mengirimkan makna pedang yang mengerikan. Lin Bai menyelamatkan Han Zong dan Chen Feiying di bawah pedang dingin dan Kamu Liang Jian.